warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua. Salam. Kabar baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat Pak, sehat. Grand strategi kita membahagiakan masyarakat ada 3 yang mutlak kita segera laksanakan. Pertama, digitalisasi. Digitalisasi adalah dicerminkan dengan penggunaan tanda tangan elektronik, sehingga Bapak dan Ibu bisa bekerja dimanapun. Ini agar cepat. Tolong Bapak dan Ibu, kepada masyarakat yang sudah menghendaki dengan PDF, bisa cetak sendiri di rumah, gunakan PDF. Akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, surat pindah, KK, silahkan PDF-nya dikirimkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang datang ke tempat kita. Itu saya berikan apresiasi. Nah, digitalisasi juga dicerminkan dengan layanan online. Jadi teman-teman, diantisipasi, kita bersyukur sudah banyak yang menggunakan Play Store, website, menggunakan SMS, menggunakan WhatsApp. Upayakan kita dorong ke sana. Yang kedua, calo dan pungli kita sikat. Habis, tidak boleh lagi ada calo dan pungli dalam suasana seperti ini. Saya sekali lagi minta betul-betul teman-teman sikat pungli dan calo. Bagaimana dengan petugas registrasi desa yang mewakili masyarakat? Bidan desa yang mewakili masyarakat, itu boleh. Dia bukan calo. Karena dia adalah petugas yang mewakili kita. Kalau calo itu tentu saja di luar petugas registrasi desa, di luar bidan rumah sakit yang kerjasama dengan kita. Jangan merawat calo. Apalagi memungut pungutan-pungutan yang sifatnya membebani masyarakat dan tidak sesuai dengan hukum kita. Nah, yang ketiga, strateginya adalah teman-teman yang tadi sudah saya sampaikan. Beri kepastian waktu. Kapan KTP diambil, kapan KK diambil, kapan akte diambil, dan tempat mengambil dokumen itu. Nah, dari strategi ini, kita harus masuk ke tataran implementasi. Jadi grand strategi, kemudian strategi, yang paling bawah adalah kerangka implementasi. Bapak dan Ibu, SOP-nya dirapikan. SOP-nya betul-betul dicek detailnya. Dalam manajemen itu, seringkali kita menemukan problem terjadi pada detailnya. The devil is in the detail. Nah, kemudian yang berikutnya, umumkan dokumen kependudukan yang sudah selesai Anda cetak. Apa yang sudah selesai? Di daerah mana? Tolong umumkan sampai di kecamatan, tolong umumkan sampai ke tingkat desa, kalau perlu kirim ke RT RW agar masyarakat tahu bahwa dokumennya sudah selesai. Pada waktu saya kemarin datang ke Kota Banda Aceh, kemudian ke Dukcapil Biren, kemudian ke PD Jaya, dan di Janto, Aceh Besar, saya masih menemukan banyak KTP yang belum diambil. Nah, tolong yang seperti ini tidak boleh terulang kembali. Segera diumumkan sampai ke tingkat yang terbawah. Buat pengumuman. ADB kita sudah bisa membuat listnya. KTP-nya atas nama siapa yang jadi, alamatnya ada di mana, itu bisa Ibu Bapak lakukan. Nah, yang ketiga, implementasinya adalah, ini yang harus kita lakukan. Karena belangko tersedia cukup, sampai sekarang belangko masih tersedia cukup, tidak boleh Bapak Ibu mencetak suket. Ini yang berkali-kali sudah saya sampaikan. Ibu Bapak jangan mencetak surat keterangan lagi. Orang datang minta KTP, cetak KTP. Dan yang perlu saya sampaikan, dalam surat ini sudah saya tulis, setiap perekaman baru sekarang, ini sudah ada kecepatan yang luar biasa. Penunggalan data kita itu 93% selesai kurang dari 24 jam. Jadi kalau orang merekam KTP, pagi hari ini, kurang dari 24 jam, KTP-nya sudah jadi. Sudah bisa dicetak. Jadi kalau ada 100 orang merekam, 93 orang itu dalam waktu 24 jam sudah bisa dicetak KTP-nya. Jadi Bapak dan Ibu, tolong semua perekaman baru segera dicetak. Saya menjamin kalau Bapak dan Ibu belum PRR, segera hubungi saya. Japri saja pada saya. Pak Dirjen, perekaman kami dari pagi sampai jam 2 sore ini belum PRR, segera. Kami bisa remote dari pusat agar bisa PRR dan segera dicetak. Jadi kalau ada gangguan, tolong Pak Kadis, Bu Kadis,
turun sampai ke level yang sedang dikerjakan ADB, cek setiap hari. Jadi tidak boleh mencetak suket. Nah, bagaimana mengambil KTP dalam situasi ada pembatasan seperti sekarang? Ada dua cara. Bisa diwakili provinsi, bisa melalui kantor perwakilan, ya. Nanti kantor perwakilan yang mengirim ke tempat ibu dan bapak. Jadi kalau Aceh kan ada kantor perwakilannya. Nanti didata butuhnya berapa dari kantor perwakilan, bisa mengambil melalui provinsi, dan nanti provinsi mendistribusikan. Atau kalau kabupaten punya kantor perwakilan, silakan. Kami akan menerima karena memahami situasi ini adalah situasi krisis yang perlu kita penanganan cepat secara bersama-sama. Nah, ini teman-teman semua yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Protokol COVID betul-betul tolong diterapkan. Dan upayakan layanannya didorong sebesar-besarnya menuju layanan online. Kalaupun belum bisa, upayakan masyarakat meletakkan saja dokumennya. Nggak usah antri. Model Kota Bekasi, di awal-awal kejadian COVID ini, saya datang ke sana, Kota Bekasi, karena penduduknya memang banyak, kurang lebih 2,6 juta. Jadi kantor Dukcapilnya penuh. Padahal COVID sudah merebak. Kota Bekasi zona merah. Akhirnya kita rubah strateginya, masyarakat nggak perlu antri, dokumennya diletakkan di box-box, dibuat box akte lahir, box akte kematian, box surat pindah, box KTP, dan seterusnya. Nah, di situ Kota Bekasi mensyaratkan dalam surat permohonannya ditulisi nomor handphone yang bisa dihubungi. Sehingga kalau sudah jadi, langsung dihubungi, dan Kota Bekasi menggunakan metode pengantaran dokumen secara gratis. Jadi Kota Bekasi, setiap pemohon diantar ke rumahnya. Ini juga dilakukan oleh Kota Tegal. Kota Tegal bekerja sama dengan armada pengiriman, semua dokumennya dikirimkan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu berinovasi, mau model yang mana silahkan, yang penting hindari adanya antrian, hindari adanya kerumunan. Nah, ini yang penting karena ternyata masih banyak di daerah-daerah di Aceh yang layanannya masyarakat masih datang ke sana. Ini. Nah, untuk teman-teman yang work from home, yang bekerja dari rumah, kalau sudah mempunyai sistem absensi sendiri, dibangun oleh Pemdanya, monggo silahkan dipakai. Bila belum punya sistem absensi secara online, nanti bisa dibantu melalui aplikasi Korpri untuk Indonesia. Aplikasi Akui, seperti yang digunakan di Dukcapil. Itu tidak berbiaya, tidak dipungut biaya, gratis. Saya membangun platform itu di Korpri semata-mata untuk membantu tugas-tugas pemerintahan kita, tidak dipungut biaya. Ini teman-teman semua dari saya. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Apa lagi sekarang? Nah, sampai bertemu lagi. Vicon lagi minggu depan mengecek setiap minggu progres kita. Tapi Jal. Ini tolong sudah dilaksanakan sehingga minggu depan ada perkembangan lebih baik. Prinsipnya adalah plan, do, check. Rencanakan, kerjakan, awasi. Jangan lupa surat edaran yang baru dari saya segera dipelajari. Ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak minggu depan. Terima kasih.